warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua anak-anakku, serta salam hormat kami haturkan kepada Bapak Ibu guru yang berkenan bergabung dalam forum pendidikan Pancasila dan keluarga negara, serta berkenan membagikan video pembelajaran yang kami susun kepada putra-putrinya. Anak-anakku, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan rahmat dan hidayah di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan memasuki pada materi bab 3, yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan dengan karakteristik good governance, yang akan kita lalui 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hari ini, anak-anakku, kita akan membahas masalah pengertian pemerintahan, kemudian pengertian pemerintahan dalam arti sempit, dan pengertian pemerintahan dalam arti luas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas masalah pemerintahan dalam arti kepemerintahan, yang menggambarkan sebagai pemerintah yang menjalankan kewenangan haknya menyusun tata kelola untuk melayani masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita akan mencari bukti-bukti, betulkah pemerintahan kita adalah pemerintahan yang baik? Tentu bukti-bukti itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anakku, seberapa jauhkah dalam materi hari ini? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, bahwa pada hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Pada pertemuan ke-1, materi ini disiapkan untuk kelas 12 SLTA, yaitu untuk SMK, SMA, MA, dan sekolah. Waktu yang kita miliki adalah sebanyak 4 kali 45 menit dengan tujuan pembelajaran yang sudah terpampang di depan anak-anak itu ya, untuk melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan berdasarkan nilai-nilai keturunan masa hingga sampai yang total, yaitu menunjukkan hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Materi pembelajaran yang akan kita harapkan yaitu memahami pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance dengan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, hingga pada materi yang keempat yaitu menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Sebelum kita menuju ke materi pemerintahan yang baik, kita akan melihat teori pembagian kuasa menurut Montesquieu. Yang pertama adalah legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian kekuasaan ini ditujukan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang yang bisa mengakibatkan kekuasaan yang absolut, atau kekuasaan yang terpusat pada satu orang sehingga seorang yang memegang kekuasaan itu bersifat semena-mena. Kemudian materi yang perlu kita ingat kembali yaitu yang kedua, yaitu tentang presiden, di mana presiden ini di Indonesia sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara berdasarkan hukum presidensial. Ini diatur pada pasal 4, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan itu, seorang presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung ini sudah tidak berlaku atau sudah dihapus. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Ya, di mana menteri-menteri itu yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri yang
itu membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Ini sebenarnya dulu pernah kita bahas ketika anak-anak kelas 10. Negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, di mana kepala daerahnya itu adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dipilih secara demokratis. Nah, pemerintahan daerah ini, para pemegang eksekutif pemerintahan daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota ini dibantu oleh DPR. Nah, anggota DPR ini dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian tugas dari kepala pemerintahan daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas ketentuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang ketiga, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas ketentuan. Hubungan pemenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada posisi di atas garis ini anak-anakku, ini adalah sebagai pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat atas nama negara Indonesia memiliki 7 lembaga tinggi negara, yaitu dari MPR yang beranggotakan DPR dan DPD. Kemudian ini eksekutifnya, yaitu presiden yang menjalankan undang-undang. Terus kemudian di sini ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu sebagai badan yudikatifnya. Nah, sedangkan garis yang di bawah ini adalah pemerintahan daerah, yaitu ada pemerintahan daerah provinsi yang kepala daerahnya disebut dengan gubernur, dan kepala daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten kota itu adalah bupati untuk kabupaten, dan wali kota itu adalah untuk daerah kota. Nah, dalam pelaksanaan di pemerintah daerah, untuk pelaksanaan hukumnya itu tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi memiliki bawahan di dalam pemerintah daerah. Kalau lingkungan peradilannya itu hanya hukum, agama, militer hukum, tidak ada kata tingginya, ini letaknya di daerah pemerintah kota atau kabupaten. Kalau di sini ada kata tingginya, misalnya pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi tata usaha negara, ini letaknya di pemerintah daerah provinsi. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan materi yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian submaterinya adalah ciri pemerintahan yang baik. Yang kedua, submaterinya asas pemerintahan yang baik. Yang ketiga adalah prinsip pemerintahan yang baik. Kemudian yang keempat, faktor penghambat pemerintahan yang baik. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemudian materi yang kedua, sikap keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan yang baik. Ini submaterinya adalah upaya peningkatan keterbukaan dan keadilan, kemudian realisasi keterbukaan dan keadilan. Kemudian materi yang ketiga, peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Submaterinya adalah memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya. Yang kedua adalah memperoleh informasi. Nah, pada bagian materi yang kedua, sikap keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu dibahas pada pertemuan kedua. Tata pemerintahan yang baik. Pengertian pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan government. Selain ada istilah government, maka ada istilah governance. Pemerintahan adalah hal cara hasil kerja pemerintah mengatur negara dengan rakyatnya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan governance. Sehingga secara sederhana, di sini ada istilah government dan di sini ada istilah government. Kalau government itu berarti kita menunjuk pada pemerintah sebagai lembaga. Tetapi kalau government, kita melihat sebagai pemerintahan yang artinya adalah hal kerja, seperti proses kerja, berbicara hasil kerja, dan bagaimana mengatur negara atau tata kelola dengan rakyat. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah suatu pemerintahan yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga negara yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini yang melaksanakan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang dan menghakimi pelanggaran undang-undang. Di hadapan Anda itu ada lembaga negara Indonesia berjumlah 6, yaitu konstitutif, yaitu MPR. Jadi bidang konstitutif itu diwakili MPR atau dilaksanakan MPR, sedangkan untuk bidang legislatif itu dilaksanakan oleh DPR, bidang eksekutif itu dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Kabinet. Sedangkan bidang yudikatif itu adalah bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian eksaminatif, pengawasan dengan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bidang eksaminatif atau inspektif itu dilaksanakan oleh BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan untuk di bidang moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sehingga ketujuh lembaga tinggi negara ini kekuatannya secara hukum mereka memiliki tingkat derajat yang sama. Mereka mendapatkan pekerjaan, tugas, kewenangan itu langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti sempit, adalah suatu pemerintahan yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara atau eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sekali lagi yang dimaksud dalam arti seperti itu hanya terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Nah, ini yang sudah kita lihat tadi, yaitu presiden dibantu wakil presiden dan dibantu oleh tim kabinet para.
Itu tadi yang dimaksud dengan pemerintah dengan arti sipil. Hubungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaborasi ini menurut konsep Darmayanti. Negara atau pemerintah yang melaksanakan kegiatan negara. Pertanyaannya, kenapa pemerintah yang melaksanakan? Karena pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan, dan kerangka aturan. Kemudian swasta adalah sektor swasta yang mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi, di mana mereka bisa dalam industri pengolahan, bisa dalam industri perdagangan, industri perbankan, jasa, dan investasi. Masyarakat madani di antara pemerintah dan perseorangan, baik perorangan maupun kelompok. Dan masyarakat madani yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban, serta mereka memiliki kekuatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika tiga bidang ini terpisah, maka ini sebagai lembaga dengan government. Tapi ketika tiga lembaga terpisah ini menjadi satu, apa yang ada di gambar sebelah kanan ini, maka pemerintah sudah menjadi governance. Artinya apa? Pemerintahan atau governance menurut C.F. Strong adalah organisasi dalam mana diletakkan untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Terus kemudian menurut Simanjuntak, pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Kata governance atau policy making, region, mengatur, dan administration, teksto, mengurus, lebih luas daripada government atau policy making saja, atau hanya sekedar pemerintahan. Anda dapat melihat video di hadapan kita bersama ini. Ada kemiskinan, ada pengangguran, kerusakan lingkungan hidup, ya ada korupsi, terus kemudian ada kerusakan alam, dan masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kasus-kasus yang saya sebutkan itu hanya beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lain yang tidak dapat saya ajarkan di depan anak-anakku satu persatu. Nah, itu menjadi tugas dari pemerintahan. Kemudian kasus-kasus itu akan terselesaikan apabila kita memiliki effective governance. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang demokratis. Effective governance ini akan mempersiapkan diri dengan satu, menegakkan administrasi birokrasi yang melayani publik, kedua, menegakkan integritas dan proses yang bebas korupsi, yang ketiga, adanya keterwakilan yang demokratis. Aktor dalam kehidupan pemerintahan merupakan komponen besar dalam maju mundurnya pengelolaan negara. Ketiga aktor tersebut berkedudukan secara seimbang dan secara fungsional saling menunjang. Ketiga aktor tersebut, negara dan pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, ini tidak dapat berdiri sendiri tapi harus menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan. Karakteristik pemerintahan untuk memajukan masyarakat menjadi masyarakat yang modern, walaupun penuh dengan kompleksitas, penuh dengan dinamika yang berbeda, dan penuh dengan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan atau governing dapat dipakai sebagai intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi misi. Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem sosial politik sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi. Konsepsi kepemerintahan atau governance. Kepemerintahan atau governance merupakan tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Poeman, kepemerintahan lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang, berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan tersebut. Dalam pandangan Vito, istilah governance mengandung arti yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Poeman dalam Vito ini, bahwa yang dimaksud dengan governance itu sudah pada tingkatan tindakan atau action atau sebuah pola berlaku untuk meningkatkan pelayanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara masyarakat. Kepemerintahan yang baik. Pengertian kepemerintahan yang baik yaitu wujud kepemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid. Solid itu berarti memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, artinya tidak banyak salahnya, bertanggung jawab serta efisien dan efektif. Mensinergiskan itu mensearahkan tenaga. Jadi kalau mensinergiskan, jadi mengarahkan tenaga, mensearahkan tenaga, interaksi yang konstruktif yang membangun di antara domain-domain atau bagian-bagian negara, sektor swasta dan masyarakat. Kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal. Satu, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Dua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Beberapa pandangan tentang wujud kepemerintahan yang baik. Yang pertama adalah the World Bank, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah satu alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta. UNDP yaitu suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP itu disebut dengan United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan, dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya, yaitu Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB. UNDP berada di 166 negara. Pusat kegiatannya di New York untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global. Tujuan UNDP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasehat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut modul sosialisasi AKIP, LAN
dan BPKP 2000 yang dimaksud dengan pemerintah yang baik adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good dan service. Good governance yang efektif menuntut adanya komitmen atau koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laude Ida yaitu terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam peraturan kehidupan sosial politik. Yang kedua, komunikasi, yakni adanya jaringan sistem yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing processing, upaya untuk mendirikan pemerintahan atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Kemudian yang keempat, kesinambungan kekuatan badan of force, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sustainable oleh ketiga elemen. Oleh ketiga elemen itu berarti negara yang diwakili pemerintah, kemudian pihak swasta dan masyarakat. 5. Interdependensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Hubungan pemerintah dengan berbagai pemerintah dengan rakyatnya, terus kemudian pemerintah dengan organisasi masyarakat, pemerintah dengan pasar, pemerintah dengan politik, pemerintah dengan bawahannya, pemerintah dengan lembaga internasional. Asas-asas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara satu, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, dua, kepentingan individu dengan masyarakat, yang ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, yang keempat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang datang. 7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. 8. Kepentingan dia dan manusia. Kemudian ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Diskriminatif itu membeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu keselamatan, mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas atau keabsahan penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan yang sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Cermat itu kata lainnya adalah teliti. Kemudian yang kelima, tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian yang kelima, tidak menyalahgunakan wewenang.
Asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak dicampur adukan kewenangan. Kemudian yang keenam yaitu keterbukaan. Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Kemudian asas kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aktif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan terakhir, pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang benar sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan. Kemudian kita lanjutkan materi prinsip pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2000. Yang pertama adalah akuntabilitas. Setiap keputusan yang diambil dalam organisasi publik, swasta, dan masyarakat memiliki kewajiban kepada publik bagaimana kepada transparansi. Setiap keputusan yang diambil dan dilakukan dan dilaporkan dalam rangka kebebasan responsif. Pemerintahan harus anggap mendekat dalam melayani yang merupakan komunitas agar kontribusi pemerintah dapat menjangkau cakupan dari kemudian supremasi kegiatan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum ditegakkan penuh dengan berdirikan supremasi hukum, kepastian hukum yang responsif, konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan. Kemudian untuk yang kelima, partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi bermaksud menjamin agar tiap kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang keenam, berorientasi pada konsensus. Keputusan dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus agar keputusan memuaskan semua pihak. Selain itu, keputusan juga akan bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan memaksa. Ketujuh, kesetaraan atau yang disebut dengan equity, yaitu kesamaan dalam pelayanan dan perlakuan. Prinsip ini menciptakan kepercayaan dan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Kebijakan yang efektif dan efisien diukur dengan parameter produk yang dapat mencakup sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan rasional. Yang kesembilan, anak-anakku, visi strategis. Itu pemerintah harus mampu melihat ke depan dengan perspektif yang luas untuk bisa menghadapi perkembangan yang ada. Demikianlah 9 prinsip pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan pemerintah 101 tahun 2000. Prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini menurut ini yang pertama adalah partisipasi, yang kedua aturan hukum, yang ketiga transparan, yang keempat daya tanggap,
Yang kelima, berorientasi konsensus. Yang keenam, berkeadilan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisien. 8, akuntabilitas. 9, bervisi strategis. 10 adalah saling keterkaitan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Adanya asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, ketiga asas kepentingan umum, 4 asas proporsionalitas, 5 asas profesionalitas, 6 asas akuntabilitas, aspek-aspek pemerintahan yang baik. Dari sisi pemerintahan atau governance, good governance dapat dilihat melalui beberapa aspek. 1. Hukum kebijakan merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan. 2. Administratif kompetensi and transparansi, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi. Implementasi itu maksudnya penerapan. 3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi regional. Desentralisasi dan dekonsentrasi sudah dilakukan pada kelas. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan lain dalam sektor pasar. Anak-anakku yang saya banggakan, kita memasuki materi yang keempat, yaitu faktor pendukung dan pengamat pemerintahan yang baik. Kita lihat gaya dukung. Yang pertama adalah partisipasi pemerintah. Pemerintah dapat menyelenggarakan perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik, efektif, pelayanan publik. Kemudian, partisipasi masyarakat, adanya transparansi dari pemerintah hendaknya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dengan menyumbangkan pemikiran yang positif dalam mencapai tujuan nasional. Sarana dan prasarana yang mendukung sangat diperlukan dalam proses kebijakan dan perlu adanya perawatan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, sumber daya manusia. Memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki komitmen tanggung jawab, integritas, kecakapan, keramahan, empati, dan memiliki moralitas dan etika yang tinggi. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama adalah integritas pelaku pemerintah yang bekerja. Akan mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Terus 3. Memperlakukan manusia secara manusiawi, pelayanan yang selalu terlambat, jadi perilaku yang menyimpang dan tidak berbeda terhadap peraturan hukum, memiliki loyalitas yang rendah. Kemudian kurangnya demokrasi. Rendahnya demokrasi akan berimplikasi dalam berbagai bidang kehidupan, mengakibatkan susah terwujudnya good governance. Kemudian krisis ekonomi sosial, melahirkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat seperti pengangguran, perjudian, peraturan, tindak pidana perampokan, dan sejenisnya, peredaran narkoba, dan lain-lain. Masyarakat kurang menyadari arti pentingnya dirinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Masyarakat akan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencegahan faktor penghambat dalam pemerintahan good governance itu yang pertama adalah agenda politik. Perlu adanya pembahasan politik yang berkaitan dengan permasalahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, susunan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung,
kemandirian Kejaksaan Agung, dan penambahan pasal-pasal hak asasi manusia. 2. Mempercepat penghapusan peran sosial TNI Polri. 3. Penegakan supremasi hukum. Yang kedua, agenda ekonomi. Permasalahan ekonomi yang berlarut-larut dan belum dapat terselesaikan dapat melahirkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu kinerja pemerintah. Maka ada beberapa hal yang dapat diupayakan. 1. Ekonomi daerah. 2. Sektor keuangan dan perbankan. 3. Kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Kemudian kita menuju pada agenda yang ketiga, yaitu agenda sosial. Permasalahan sosial dapat berupa konflik antar kelompok sosial. Pemerintah perlu melakukan berbagai pencegahan terhadap pertikaian vertikal maupun horizontal yang berpotensi perpecahan bangsa dan bernegara. Yang keempat, agenda hukum. Yang pertama adalah reformasi konstitusi, yang kedua reformasi penegak hukum, yang ketiga reformasi Mahkamah Agung, yang keempat reformasi kejaksaan, yang kelima pemberantasan korupsi dan nepotisme, yang keenam pemberdayaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu adalah 4 agenda untuk menyelesaikan permasalahan penghadapan dalam perwujudan good governance. Demikian materi hari ini yang telah kita bahas bersama, yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance pada pertemuan 1. Maka pelajari dan kalian renungkan kembali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung, serta jangan lupa like dan subscribe. Bapak Guru, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi tulisan ataupun tulisan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.